Hal yang pertama Kong bikin setelah bangun setiap hari, itu adalah mencabut pohon, memutar akar pohon, potong dahan dan daun, membuat lembing, luncurkan ke arah matahari. Pohon itu terbang dengan kecepatan roket. Tidak menembak matahari, tapi menembus langit. Kong tahu dia terkunci oleh manusia. Mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Untuk melindunginya agar tidak ditemukan oleh Godzilla, manusia telah membangun kubah ekologis untuk mengisolasi induksi. Sekarang Kong sudah dewasa. Ilmuwan memutuskan untuk membawanya pulang. Itu juga bumi kosong. Kong memakai rantai besi. Dengan puas hati makan seafood hasil tangkapan kapal induk. Nyaman, hehe. Tiba-tiba dia menjadi gila, ingin lepaskan dari rantai besi. Ternyata dia sudah memasuki ke kawasan Godzilla. Pesawat tempur segera dicegah. Godzilla mengibaskan ekornya. Pesawat berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Kong yang terikat hanya bisa menjadi tidak sabar dengan sia-sia. Tidak terduga, Godzilla tiba-tiba muncul dari permukaan air. Segera membalikkan kapal induk. Kong juga diseret ke bawah air oleh rantai besi. Untungnya, kapten membuka rantai besi dengan tepat waktu. Kong tidak tenggelam. Dia membalikkan kapal induk kembali. Baru muncul, ia melepaskan 2 ton air laut. Lalu melompatkan ke kapal induk lebih besar. Kamu pergi ke sini ya. Godzilla tidak bisa menahan provokasi ini. Dia baru keluar dari permukaan air. Ditinju oleh Kong. Lalu ditembakkan oleh pesawat tempur 2 kali. Dia berbalik kepala lagi. Kong memberinya poin lagi. Memukulnya jatuh ke laut lagi. Tapi Godzilla juga tidak diam. Memancarkan nafas atom untuk menghancurkan bumi. Kong terpaksa lompatkan ke laut. Tapi kemampuan bawah air simpanse terbatas. Dia digigit dengan keras di paha oleh Godzilla. Gunakan ekornya untuk membungkus dengan erat. Godzilla mencoba menyeretnya ke dasar laut. Berniat menenggelamkannya. Pada saat dia akan mati, manusia melemparkan 2 torpedo. Percikan air laut. Tapi tidak melihat Kong muncul. Ketika semua orang berpikir bahwa tidak bisa menyelamatkan Kong, satu tangan raksasa muncul dari permukaan air. Dia berusaha untuk naik ke kapal induk. Setelah memuntahkan 2 ton air lagi, dia mengeluh air lautnya terlalu asin. Lalu dia berbaring di lantai kapal induk dan tidak melawan lagi. Semua orang melihat begitu dan buru-buru matikan mesin dan senjata. Untuk menunjukkan kelemahan di depan Raja Monster. Sebenarnya, setelah matikan mesin, Godzilla muncul di permukaan laut. Dengan dingin melihat Kong. Lalu menghilang dari luar dalam. Jika mereka tidak bisa menggunakan laut, ubah ke udara. Puluhan helikopter mengangkat Kong ke daerah Kutub Selatan. Di sini ada sebuah jalan untuk mengantar ke bumi kosong. Kong tidak ragu-ragu bergegas ke dalam. Dunia macam apa yang 6.370.000 meter di bawah tanah? Bumi itu padat atau berongga? Apakah ada peradaban lain di pusat bumi? Ini adalah kampung halaman Kong. Ada gunung, sungai, air terjun. Bahkan ada monster raksasa di mana-mana. Tiba-tiba, monster besar dengan mulut terbuka lebar datang terbang. Untungnya, dia ditangkap oleh Kong. Menyeret kembali dan memukul dengan keras ke tanah. Lalu lemparkannya ke arah monster lain. Pada saat ini, ular terbang bergegas ke arah Kong. Gigit lengannya. Lalu gunakan ekor untuk melilit tubuhnya dengan erat. Ular terbang melebarkan sayapnya. Ingin membuat Kong mati lemas dan mati. Semua orang melihat begitu. Meluncurkan serangkaian roket. Kong mengambil kesempatan. Memegang dengan keras ular terbang. Mematahkan sayapnya di tanah. Lalu Kong mengayunkan tinjunya dan memukul selangkangannya. Setelah selesai, dia tidak lupa untuk suplemen energi. Setelah kenyang, Kong melanjutkan perjalanannya ke medan energi. Dengan secara ajab, sesuatu sepertinya menuntunnya ke depan. Dia dengan lembut terbang melalui medan anti-energi dalam gaya. Perlahan-lahan jatuh ke tanah. Dia pergi ke depan pintu batu.